Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, fraksi Golkar dan Gerindra di DPRD Sumatera Barat tengah mempertimbangkan untuk menggunakan hak angket kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyildi atas kasus surat sumbangan Gubernur Sumbar. Kedua fraksi di DPRD Sumatera Barat ini menilai Gubernur Sumbar menyalahi aturan Perda. Menyikapi polemik surat sumbangan bertanda tangan Gubernur, fraksi Golkar di DPRD Sumbar akan melakukan pembahasan lebih mendalam secara internal. Fraksi Golkar di DPRD Sumbar akan melihat substansi dari pengajuan hak angket. Menurut fraksi Golkar di DPRD, Gubernur Sumbar menyalahi aturan Perda tentang sumbangan dari pihak ketiga. Sementara fraksi Gerindra meminta Gubernur Sumbar berhati-hati dalam aturan dan larangan kepala daerah. Saya pikir itu pertama menyalahi Perda nomor 1 tahun 2013. Nah, namun demikian tentu kita lihat substansi yang diajukan oleh fraksi Partai Demokrat terhadap sumbangan yang dimintakan oleh Buya Mahyildi selaku Gubernur Sumatera Barat ke para pengusaha yang kemudian kabarnya terkumpul uang 170 juta ya. Sebelumnya, fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong penggunaan hak angket untuk menanggapi persoalan surat permintaan sumbangan yang ditandatangani Gubernur Sumatera Barat Mahyildi. Fraksi Demokrat di DPRD Sumbar menilai hak angket akan memberikan kewenangan penuh bagi DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus surat sumbangan ini. Kini kita akan lihat potensi pelanggaran dari kasus surat sumbangan yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi. Pertama, kita lihat Pemprov Sumatera Barat ini memiliki peraturan daerah atau Perda nomor 1 tahun 2013 yang mengatur tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah. Di dalam Perda ini diatur jika masyarakat ingin memberikan sumbangan, sumbangannya harus masuk ke APBD, bukan ke rekening pribadi. Ada juga peraturan pemerintah nomor 12. Kita lihat, ini tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 32 di PP ini mengatur jika melakukan pemungutan atau disebut dengan nama lain, maka ini ada sanksi bagi pemerintah daerah. Nah, menanggapi pengajuan hak angket kepada dirinya, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi ini enggan untuk menanggapi. Saat ditanyakan polemik surat permintaan sumbangan yang berpotensi menyeret dirinya, ia mengatakan banyak yang mengatasnamakan saya di media sosial. Lalu apa saja potensi pelanggaran lain yang dilakukan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi dalam kasus surat sumbangan ini? Kita akan tanyakan langsung ke Direktur Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat sore, Pak Ferry. Sore, Pak Livi. Pak Fer, Anda kemarin mengatakan surat sumbangan Gubernur Sumbar ini kan bentuk pemerasan. Kenapa pemerasan? Ya, tentu saja pendekatannya harus potensi ya, terlebih dahulu ya, berpotensi ada pemerasan. Jadi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, kalau kemudian ada hal-hal yang berpotensi menyimpang, kan bisa dilihat dari dua pendekatan. Satu, ada cacat administrasi, maladministrasi, dan satu lagi potensi pidana kalau dia melakukan penyimpangan. Kalau saya lihat ya ini bisa ditelah dari dua sisi, bahwa penyelenggara negara, pejabat tata usaha negara dalam konteks ini gubernur, tidak boleh di dalam undang-undang administrasi pemerintahan itu melakukan tiga hal. Satu, melakukan hal yang bukan kewenangannya. Dua, mencampur adukan kewenangan. Ketiga, sewenang-wenang. Ya. Di tengah COVID misalnya orang sedang sama-sama susah, lalu kemudian dipaksa orang minta sumbangan gitu ya. Dengan bahasa-bahasa yang mungkin diperhalus ya, sponsorship dan segala macam. Bisa juga dilihat dari sisi konteks pidana. Kalau ternyata ada niat jahat di dalam permintaan sumbangan ini, bukan tidak mungkin dia akan dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan, diatur di pasal 3 misalnya di Undang-Undang Tipikor. Kalau orang menyalahgunakan kewenangan, maka kalau tujuannya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, itu akan bisa dianggap sebagai salah satu bagian dari tindak pidana korupsi. Bahkan di titik tertentu, bahasa-bahasa yang digunakan melalui surat, itu bisa berpotensi dianggap mengancam orang, memeras orang, begitu ya.
kalau kemudian tujuan dari surat itu memang berupaya mengintimidasi Oke. institusi atau orang-orang tertentu untuk memberikan sumbangan. Harus diingat, Mbak Rifki, bahwa di surat itu tidak tercantum pihak mana yang diberikan kewenangan oleh gubernur untuk meminta, katakanlah nama bahasanya sponsorship itu. Hmm. Jadi agak janggal saja surat ini, tidak ada orang yang diberikan amanah, tetapi ada perintahnya dan mengarah kepada predikat apa saja ya. Subjek, predikat, objeknya jelas ya, perintahnya jelas, minta sumbangan gitu ya. Tapi subjeknya enggak ada. Hmm. Jadi heran saja kok kemudian surat seperti ini ditandatangani seolah-olah memberikan semacam surat komando kepada seseorang yang tidak perlu diketahui publik. Oke. Apalagi iuran itu kemudian disalurkan kepada rekening pribadi. Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Kan jadi aneh, publik diminta sumbangan tetapi diarahkan ke rekening pribadi seseorang yang tidak disebut di dalam surat yang ditandatangani oleh gubernur. Jadi memang harus dilihat bahwa ini ada dugaan potensial terjadinya tindak pidana yang kalau tidak pun pidana akan ada malah administrasi, pelanggaran administrasinya. Oke, Pak Fer, ini kan kalau kita kembali lagi ke kronologi kasus ini kan ada 5 pelaku yang kemudian sudah diamankan pihak kepolisian. 5 pelaku ini juga menyatakan ia dapat persetujuan gubernur dan juga Bapeda, ia mengatakan suratnya asli, ia juga mengatakan pernah membuat buku Kota Padang saat dipimpin oleh Mahyildi, artinya ini bukan buku pertama. Yang kedua, kemudian jadi pertanyaan saya, apakah modus sumbangan buku ini sebetulnya lazim dilakukan kepala daerah untuk gratifikasi? Ya, sepanjang berbagai kasus yang ada di berbagai daerah, memang salah satu metode yang digunakan untuk menampung ya uang untuk berbagai kepala daerah itu berbagai cara metodenya. Salah satu yang Kita masih terhubung dengan Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas. Kita perbaiki dulu sambungannya. Kita masih bicara soal surat sumbangan Gubernur ini Sumatera banyak Barat. aparat penegak hukum juga terlibat. Halo? Yes, silakan Halo? dilanjut. Ya, saya merasa banyak modus seperti ini. Ini bukan modus satu-satunya. Tidak hanya sekedar melibatkan kepala daerah, tetapi juga aparatur pemerintahan serta aparatur hukum di daerah. Sehingga wajar kalau kemudian ada kecurigaan ini model salah satunya untuk menampung uang-uang tertentu. Apalagi kalau dilihat kasus ini ada orang dekat Pak Mahyildi ya yang terlibat, yang kemudian ikut serta menjalankan surat luar biasa ini. Dan kalau dilihat memang siklus politik yang perlu dilakukan oleh DPRD misalnya adalah tidak langsung ujuk-ujuk hak angket ya, kan bisa hak interpelasi terlebih dahulu agar kemudian terang benderang kasus ini. Jadi tidak timbul kesan ini dipolitisasi, tetapi memang dirangkai sedemikian rupa untuk menjelaskan ke publik bahwa benarkah ya gubernur bersalah, terlibat, atau ada orang-orang yang memanfaatkan gubernur dalam penyimpangan seperti ini. Ya. Bagi saya ya ini modus lama, tinggal keinginan politik, keinginan aparat penegak hukum betul-betul untuk membongkarnya, sehingga terang benderang kasus ini bagi publik, terutama di Sumatera Barat. Oke, Pak Fer, ini kan Pak Mahyildi juga sempat mengatakan banyak yang mengatasnamakan saya. Tak hanya ini, di media sosial juga banyak, kata Pak Mahyildi. Jadi artinya kalau menurut Anda perlu untuk mendengarkan keterangan dari Gubernur Sumatera Barat ini terkait dengan kasus ini agar lebih terang benderang? Oh iya, kan bisa dilakukan proses penyelidikan juga oleh DPRD melalui interpelasi atau aparat penegak hukum ya. Itu tanda tangan asli atau palsu. Boleh saja berbagai orang mengatakan itu asli, boleh juga yang bilang itu palsu, tetapi penyelidikan hukum akan menemukan dan membuktikan bahwa tanda tangan itu asli atau palsu. Dan itu harusnya menjadi alat bukti yang kuat untuk menjelaskan telah terdapatnya niat jahat ya, mens rea dalam sebuah tindakan. Dan di dalam hukum itu mens rea itu bukan membaca nawaitu, Mbak Levi.
Tetapi dia bisa dilihat dari apakah ada kelalaian, ada kecerobohan, kesengajaan, itu bisa jadi bagian dasar bahwa telah terjadi niat jahat dalam sebuah tindakan. Dan kalau itu terbukti, bukan saja bisa membuktikan bahwa gubernur terlibat, atau orang di sekitar gubernur yang terlibat, atau orang lain yang memanfaatkan keadaan terlibat, ini kan bisa juga menjelaskan kepada publik luas bahwa modus-modus seperti ini harus dihentikan oleh penyelenggara negara, terutama di daerah, apalagi di Sumatera Barat. Oke. Ini ada pertanyaan, ada pernyataan dari Kapolresta Padang. Ini kan kasus dugaan penipuan awalnya yang tadi 5 diamankan, kemudian dianggap tidak memiliki bukti kuat dan saat ini masuk ke ranah korupsi. Apakah artinya memang sejak awal ini ada dugaan gratifikasi ke arah sana atau seperti apa kalau Anda membaca dari perjalanan kasus ini, Pak Fer? Ya, kan memang unsur-unsur kasus ini harus dicoba dicermati terlebih dahulu, apakah ini nanti penyalahgunaan kewenangan, dia bagian dari gratifikasi, bagian dari pemerasan, itu yang perlu didalami oleh Kapolresta ya, Kota Padang. Jangan terlalu terburu-buru kemudian menyimpulkan bahwa ini hanya sekedar penipuan ya, tetapi juga perlu dipastikan bahwa apakah ini memang ada faktor lain ya, kenapa kemudian surat sakti ini bisa tersebar dengan jumlah yang cukup wah ya. Saya dengar itu 3 kardus, bukan main-main. Kalau dikumpulkan satu institusi saja 10 juta, ya dapat 100 institusi itu sudah 1 miliar. Buku apa yang perlu dibuat dengan 1 miliar itu? Dan kalau dilihat kronologi peristiwa sebelumnya, itu kan ada angka yang luar biasa ya, yang diperoleh oleh orang yang menjalankan surat-surat sakti seperti ini. Apakah ini juga dibiarkan oleh pemerintahan daerah? Kalau dibiarkan ada unsur kesengajaan lagi, dan kalau kemudian ini semacam tanda terima kasih kepada gubernur, barulah masuk ke ruang gratifikasi. Dan gubernur atau pihak-pihak yang berkaitan dengan gubernur tidak boleh menerima gratifikasi kan gitu. Ya, intinya surat sakti ini kemudian nanti akan seperti bola salju begitu, akan bergulir kemana-mana ketika tidak bisa diurai satu persatu dari mana sumbernya, siapa yang kemudian melakukan maladministrasi sampai potensi korupsi, begitu kira-kira Pak Fer ya? Ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi dari Universitas